Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen B, gabungan antara manajemen A dan B, mata kuliah pendidikan agama. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jawaban dari beberapa pertanyaan yang ada. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Sulastiningsih dengan NIM A1B021055. Yang kedua, perkenalkan, nama saya Afrawati Agustiarini dengan NIM A1B021064. Yang ketiga, saya sendiri atas nama Aulia Zubaidah dengan NIM A1B021080. Yang keempat, perkenalkan, nama saya Amzalatul Huldi dengan NIM A1B021068. Kemudian yang terakhir, perkenalkan, nama saya Suciolvi Ramadhani, NIM A1B021054. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sulastiningsih dengan NIM A1B021055 dari kelas B Manajemen semester 2. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Sebut dan jelaskan kaidah-kaidah dasar fikih dan sebutkan 5 contoh implementasi kaidah dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari di daerah kalian. Pada hukum fikih, ada 5 kaidah dasar yang bisa dipakai sebagai ukuran menghukumi sesuatu. Yang pertama, al-umuri bima qasadiha. Artinya, segala perkara tergantung pada niat. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi, yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Misalnya, kegiatan duduk diam di masjid bisa jadi ibadah jika diniatkan untuk iktikaf. Selanjutnya, kaidah ini juga bisa dilakukan untuk membedakan antara perbuatan biasa atau adat dengan ibadah, dilihat dari niatnya. Terakhir, suatu ibadah juga bisa dibedakan dengan ibadah lain dengan melihat pada niat yang digunakan. Misalnya, untuk membedakan salat zuhur, asar, dan isya, atau untuk membedakan ibadah puasa Daud, Senin, Kamis, Yaumul Milad, dan lain-lain. Yang kedua, al-masyaqqah, artinya kesulitan atau kesempitan mendatangkan kemudahan. Kaidah kedua ini berasal dari firman Allah sebagai dalil, yaitu Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam sesuatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya baku. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam rukhsah atau keringanan dalam beribadah apabila seseorang muslim mengalami kesulitan. Misalnya saja keringanan salat kasar dan tidak berpuasa pada orang yang berbeda dalam kondisi safar atau sedang melakukan perjalanan, atau keringanan kepada orang yang sedang sakit untuk melakukan salat dalam posisi duduk atau berbaring. Melakukan tayamum bagi orang yang sakit meskipun terdapat air dan lain sebagainya. Yang ketiga, ad-darar, artinya kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ketiga ini hadir dari observasi ulama terhadap hadis Rasulullah yang mengatakan
Janganlah memberikan kemadarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Dengan adanya dalil ini, maka seorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Misalnya, orang yang sedang berada dalam kelaparan yang sangat lapar, diizinkan makan makanan yang haram untuk menghilangkan rasa laparnya. Dengan syarat tidak ada makanan lain selain makanan haram tersebut, dan jika tidak dimakan, maka ia akan mati. Kondisi lainnya adalah ketika seorang muslim dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran dengan ancaman yang nyata. Maka muslim diperbolehkan mengucapkan kalimat tersebut dan tetap Islam selama di dalam hatinya. Dia tetap yakin pada ajaran Islam dan keimanannya tidak berubah. Yang keempat, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah keempat ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati bau dari kentutnya. Selain itu, ada pula hadis dari salah satu sahabat yaitu Abu Sa'id Al-Khafir, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian ragu-ragu dalam salatnya dan dia tidak tahu apakah dia sudah salat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dia buang keraguannya dan menetapkan hatinya atas apa yang ia yakini. Yang kelima, adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan apa yang kaum muslimin menganggapnya baik, maka ia di sisi Allah juga baik. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik. Termasuk di dalam kaidah fikih ini adalah penetapan masa haid, sebaran nafkah, kualitas bahan makanan untuk konvat, dan akad jual beli. Baiklah, itulah 5 landasan umum atau kaidah fikih yang ada dalam agama Islam. Masing-masing kaidah ini bisa digunakan sesuai dengan waktu dan kondisi yang sesuai. Dengan memahami kaidah fikih akan ada banyak manfaat yang bisa didapat. Salah satunya adalah menjadi lebih mudah untuk menentukan hukum atau kebolehan suatu perkara. Mungkin hanya itu jawaban pertanyaan yang saya dapat. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, saya Afrawati Agustiarini akan menjelaskan mengenai materi kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan mengenai maqasid syariah, serta berikan 5 contoh implementasi dari maqasid syariah. Pengertian maqasid syariah yaitu tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum, baik yang berkaitan dengan larangan maupun yang berkaitan dengan perintah. Ulama yang dikenal dalam perumusan teori ini adalah Imam Al-Syatibi. Menurut Imam Al-Syatibi, maqasid syariah dapat dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu diwujudkan terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama daruriyat. Daruriyat merupakan maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia tergantung pada baik aspek diniyah maupun aspek duniawi. Jika suatu hal ini tidak ada, maka dunia akan menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak atau mendapatkan siksaan. Contoh dari daruriyat yaitu yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama. Yang kedua itu menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam. Tingkatan yang kedua yaitu hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder atau yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah
dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika hajat tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. Tingkatan yang ketiga yaitu tahsiniyat. Tahsiniyat merupakan maslahat yang tuntutan moral, dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Apabila tahsiniyat tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyah ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Jenis kedua maslahat yaitu dapat dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas atau jamaah atau individu. Hal ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu maslahat kulliyat. Maslahat kulliyat yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh dan menjaga hadis dari usaha pemalsuan. Maslahat yang kedua yaitu juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyariatan berbagai bentuk muamalah. Yang ketiga yaitu jenis maslahat yang dipandang dari kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama maslahat yang bersifat qoti. Maslahat yang bersifat qoti yaitu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili atau yang ditunjuk oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif atau akal secara mudah dan dapat memahami adanya maslahat itu. Yang kedua yaitu maslahat yang bersifat zanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal atau maslahat yang ditunjuk oleh dalil zanni dari syara'. Yang ketiga yaitu maslahat yang bersifat wamiyah, yakni maslahat yang kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai. Padahal kalau direnungkan lebih dalam, justru yang akan muncul adalah mudaratnya dan mafsadat. Selanjutnya yaitu 5 contoh implementasi dari maqasid syariah. Yang pertama yaitu maqasid syariah untuk melindungi agama. Contoh dari maqasid syariah untuk melindungi agama ini dari segi penjagaannya dengan cara sholat dan zakat, serta dari segi pencegahannya dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Contoh implementasi yang kedua yaitu maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Contoh penerapannya adalah makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahannya dilakukan dengan cara kisos atau diat. Implementasi yang ketiga yaitu maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Contoh dari penerapannya ini yaitu dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan atau mencari nafkah untuk membeli kebutuhan hidup seperti makan dan minum. Sedangkan dalam bentuk pencegahannya dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba. Implementasi yang keempat yaitu maqasid syariah untuk melindungi harta. Contoh dari penerapannya yakni dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli atau muamalah dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahannya dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Selanjutnya, contoh implementasi yang terakhir yaitu yang kelima, yakni maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Contoh penjagaannya itu dilakukan dalam bentuk pernikahan. Sedangkan bentuk pencegahannya dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aulia Zubaidah dengan NIM A1B021080, di mana saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang ketiga tentang banyak terjadi perbedaan-perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah maupun fikih. Mengapa bisa muncul perbedaan-perbedaan tersebut? Sebutkan contoh-contoh kelompok tersebut dan kelompok mana yang menurut kalian benar, serta bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut.
Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan tersebut bahwa terjadinya perbedaan dalam mazhab disebabkan oleh terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat, dan memahami ilat hukum. Semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan sumber syariat, karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Sebagai contoh, perbedaan mazhab dalam Islam adalah untuk mempermudah, bukan untuk memecah belah. Salah satunya dapat kita lihat dalam hal membayar zakat fitrah. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya boleh, karena sesungguhnya yang wajib adalah mencukupkan keperluan orang fakir. Yang kedua, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya tidak diperbolehkan, karena yang diwajibkan menurut hadis adalah bahan makanan yang mengenyangkan. Yang ketiga, mazhab Maliki berpendapat bahwa untuk membayar zakat fitrah haruslah dengan bahan pokok seperti gandum, jagung, kurma, kismis, atau keju. Kalau tidak ada jenis bahan pokok di atas, maka yang wajib dikeluarkan adalah jenis bahan pokok dalam bentuk biji-bijian atau buah-buahan. Imam Malik tidak membenarkan menunaikan zakat fitrah dengan uang. Kemudian yang keempat, mazhab Hambali berpendapat bahwa dalam mengeluarkan zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah gandum bur, gandum syair, kurma, kismis, dan keju. Kalau tidak ada, maka wajib mengeluarkan jenis bahan pokok dalam bentuk biji-bijian dan buah-buahan. Mazhab ini berpendapat bahwa kadar zakat fitrah yang pasti dari makanan, pokok, atau jenis biji-bijian. Sesuai dengan pendapat para imam mazhab di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa semua imam mazhab tersebut benar, semua ada dalilnya, boleh kita ikuti. Semua pendapat tersebut difatwakan sesuai dengan kondisi sosial dan kebiasaan pada masing-masing tempat tinggal. Intinya, yang ingin disampaikan bahwa imam mazhab sepakat bahwa membayar zakat itu wajib. Mengenai perbedaan pendapat dengan apa yang harus dibayar, itu untuk mempermudah kita menjalankan syariat Islam, mengingatkan perbedaan tempat, kondisi umat Islam berbeda-beda. Perbedaan cara pandang tidak membuat kita lebih hebat dari mazhab lainnya, tidak kemudian membuat kita mengklaim mazhab kita yang paling benar, yang lain salah. Bahkan ada juga yang mengatakan mazhab lain itu sesat. Kemudian kelompok yang benar itu ialah menurut saya semuanya benar, sesuai dengan contoh yang telah disebutkan bahwa keempat mazhab itu memang benar. Karena kenapa? Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita percayakan harus diikuti oleh orang lain. Sebagai contoh, misalnya saya menganut mazhab Syafi'i dan teman saya menganut mazhab Maliki. Maka tidak mungkin saya memaksa mengatakan mazhabku salah, mazhabkulah yang benar, berpalinglah dari mazhabmu dan ikuti mazhabku. Tidak mungkin kita mengatakan seperti itu, bukan? Kemudian, cara kita menyikapi perbedaan yang ada ialah dengan menghormati kepercayaan orang lain, menghargai apa yang mereka anut, dan tidak boleh kita mengatakan bahwa mazhab kitalah yang paling benar. Semua mazhab itu benar, dan pasti ada banyak orang yang menganut mazhab yang berbeda-beda sesuai dengan kepercayaannya. Sekian. Saya Amzanatul Huldi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Yang dimana pertanyaan ini mencakup materi pertemuan ke-13, yaitu hukum dan HAM dalam Islam. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam
tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Walaupun di dalam pemerintahannya Indonesia tidak menerapkan hukum Islam, tetapi dalam de facto-nya atau pengaplikasiannya dilakukan dalam masyarakat kita. Hal ini tidak berbentuk tertulis seperti misalnya di undang-undang, namun dalam bentuk yang tidak tertulis. Yang mana kalau dimasukkan ke dalam tipe hubungan antara agama dan negara, maka negara Indonesia termasuk ke dalam hubungan simbolistik. Nah, hubungan simbolistik ini adalah hubungan saling memenuhi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ketika ada hal-hal di dalam suatu negara yang tidak ada hukumnya, maka dipakailah hukum-hukum agama di dalam negara tersebut. Nah, ada yang dimasukkan ke dalam kitab undang-undang atau tertulis secara resmi, dan ada juga yang dijalankan meskipun tidak tertulis secara resmi. Kemudian ada HAM. Nah, banyak yang mengatakan bahwa hukum Islam tidak sesuai dengan HAM. Padahal sejak sebelum ada konsep HAM yang didengung-dengungkan oleh negara barat, Islam sudah memiliki konsep HAM yang luar biasa. Bahkan syariat diturunkan oleh Allah SWT untuk menjaga hak asasi manusia yang 5. Nah, yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrial Madani, NIM A1B021054. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW muncul sekitar 1400 tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Pertanyaannya, apa yang membuat agama Islam tetap eksis? Dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi? Jawabannya adalah ada 2 hal yang membuat Islam eksis sampai sekarang. Yang pertama, bahasa Arab. Cak Nur rahimullah pernah bilang, agak sulit dimengerti bagaimana dalam suatu masyarakat yang sederhana atau jazirah Arab berkembang bahasa yang begitu canggih sampai bisa menampung firman Tuhan yang terakhir, yaitu Al-Quran. Bahasa yang paling berpengaruh dalam peradaban dunia ini Sanskerta, Yunani, Latin, dan Arab. 3 hal yang pertama yaitu sudah mati, tapi bahasa Arab masih hidup. Jangankan membaca bahasa Latin ratusan tahun yang lalu, sekarang saja sudah susah. Sementara buku-buku bahasa Arab itu sejak ratusan tahun sebelum Nabi masih dapat dibaca sampai sekarang. Kira-kira kalau Al-Quran yang terdiri dari 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat itu ditulis pakai bahasa Indonesia, apakah akan ada manusia yang menghafalnya? Saya rasa mustahil. Pancasila saja susah dihafal, tetapi karena Al-Quran pakai bahasa Arab, orang-orang bisa menghafalnya, bahkan anak remaja sekalipun. Kedua, agama Islam itu sendiri. Dengan bermodalkan Al-Quran dan hadis dengan tuntunan para ulama yang mumpuni, Islam mampu menjawab semua permasalahan manusia, generasi ke generasi, mulai dari manusia bangun tidur sampai tidur kembali, dari masuk dan keluar WC sampai masuk keluar pasar, dari hubungan dengan Allah ibadah sampai hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar atau muamalah, semuanya dibahas tuntas. Contoh kecil, lihatlah bagaimana zaman Islam memposisikan debu. Zat kimia padat itu dijadikan sebagai penyuci manusia setelah air. Logikanya sederhana saja. Astagfirullahaladzim. Makanya Allah menjadikan debu sebagai barang penggantinya, karena debu tidak mungkin habis, tidak mungkin tidak ada, pasti selalu ada di lingkungan manusia. WHO saja yang mengurusi tetek bengek lingkungan yang sehat bilang, dalam lingkungan yang paling sehat sekalipun akan ada debu minimal 20 mikrogram per meter kubiknya. Karena kemampuan Islam menjelaskan segala permasalahan manusia, tak mengherankan jika manusia dapat menerima Islam dengan baik. Indonesia saja yang dulu manusianya 100% non-muslim, giliran dimasuki Islam berubah menjadi mayoritas hingga kini. Sungguh luar biasa kan dakwah
para ulama. Jawaban selanjutnya yaitu bagaimana sih cara Islam menghadapi modernisasi? Islam sudah memiliki seperangkat aturan yang mengatur kehidupan ketika di zaman modern. Ada masalah yang belum ada dalilnya, maka Islam akan menggali hukum mengenai permasalahan tersebut. Islam akan sangat mampu menghadapi modern sebab Islam sudah mempunyai aturan tadi. Cara menghadapi tantangan modern yaitu berpegang teguh pada aturan. 2. Senantiasa menggali dan mencari tahu sebab boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan. Ketiga, memperkokoh pondasi agama dalam lingkup keluarga. Yang keempat, meningkatkan kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar. Yang kelima, tetap berjihad di jalan kebenaran. Yang keenam, memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam batas wajar dan sesuai anjuran Islam. Yang ketujuh, meningkatkan toleransi antar umat beragama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.